Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang ruang lingkup akuntansi yang berada di perusahaan manufaktur. Setelah sebelumnya kita sudah mempelajari tentang ruang lingkup akuntansi yang berada di perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Apa saja yang akan kita pelajari di perusahaan manufaktur kali ini? Nah, yang pertama kita harus tahu tentang karakteristik dari perusahaan manufaktur. Nah, yang kedua jenis akun yang digunakan di perusahaan manufaktur, lalu biaya-biaya apa saja yang terdapat di perusahaan manufaktur, lalu bagaimana dengan siklus akuntansi yang ada di perusahaan manufaktur. Nah, lalu apa itu perusahaan manufaktur? Perusahaan manufaktur sendiri merupakan perusahaan yang melakukan aktivitas produksi. Nah, aktivitas produksi yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur itu adalah mengubah bahan baku mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Dan dalam mengubah atau melakukan aktivitas produksi ini, pasti perusahaan manufaktur itu melibatkan sumber daya, tenaga kerja ataupun bahan baku atau peralatan. Nah, apa saja jenis pengeluaran yang dibutuhkan oleh perusahaan manufaktur? Itu ada pemakaian bahan baku, tenaga kerja, atau biaya produksi lainnya. Selanjutnya, apa saja karakteristik yang ada di perusahaan manufaktur? Nah, yang pertama itu kegiatan operasional usaha, yaitu mengolah bahan baku mentah dari barang jadi atau setengah jadi. Nah, kegiatan usahanya itu berasal dari penjualan barang yang telah diproduksi tadi. Selanjutnya, memiliki persediaan dalam bentuk fisik. Lalu biaya produksinya terdiri dari bahan baku, tenaga kerja, dan juga biaya produksi lain. Lalu bagaimana kegiatan produksi yang ada di perusahaan manufaktur? Itu bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead itu diproses melalui proses produksi sehingga menghasilkan barang jadi. Selanjutnya kita akan membahas tentang biaya yang ada di perusahaan manufaktur. Nah, biaya ini dibedakan, yang pertama berbasis elemen produk. Nah, itu ada biaya bahan baku, di mana biaya ini dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan bahan baku. Yang kedua, ini ada biaya bahan penolong, di mana biaya bahan ini dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan bahan baku penolong atau bahan tambahan. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja langsung, di mana biaya ini dikeluarkan oleh perusahaan dan diberikan kepada pekerja yang secara langsung terlibat dalam proses produksi. Lalu ada biaya tenaga kerja tidak langsung, di mana biaya ini dikeluarkan oleh perusahaan kepada tenaga yang tidak secara langsung itu berhubungan dengan penyediaan produk. Selanjutnya itu ada biaya overhead, di mana biaya overhead ini merupakan biaya yang terdapat dalam proses produksi itu selain dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Lalu berdasarkan volumenya itu dibedakan menjadi biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel sendiri merupakan biaya yang berubah. Nah, ini perubahan ini terjadi itu bergantung pada perubahan volume kegiatan produksi yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, yang kedua itu ada biaya tetap, di mana biaya tetap ini merupakan biaya yang tidak berubah walaupun volume kegiatan produksi di dalam perusahaan ini berubah. Selanjutnya itu berdasarkan area fungsinya itu dibedakan menjadi biaya produksi, di mana biaya produksi ini merupakan biaya yang ada di dalam proses produksi. Nah, tadi sudah ada ya, biaya produksi itu merupakan biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead. Lalu selanjutnya biaya pemasaran.
Nah, biaya pemasaran ini merupakan biaya komersil yang dikeluarkan oleh perusahaan karena ada penjualan produk. Selanjutnya untuk yang terakhir itu ada biaya administrasi. Biaya administrasi sendiri merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sehubungan dengan kegiatan administrasi yang dilakukan perusahaan di luar biaya produksi. Lalu akun apa saja yang ada di perusahaan manufaktur? Nah, pertama itu pembelian bahan baku. Nah, akun ini digunakan ketika perusahaan ini membeli bahan baku. Selanjutnya yaitu ada persediaan bahan baku, digunakan untuk mencatat persediaan bahan baku yang masih tersedia di perusahaan. Lalu ada persediaan dalam proses. Nah, akun ini digunakan untuk mencatat proses produksi yang tidak selesai di akhir periode dan akan dilanjutkan di periode berikutnya. Lalu ada akun persediaan barang jadi, di mana akun ini digunakan untuk mencatat persediaan berupa barang jadi yang siap untuk dijual atau didistribusikan kepada konsumen. Lalu bagaimana siklus akuntansi yang ada di perusahaan manufaktur? Nah, yang pertama itu ada transaksi, lalu kemudian ada jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, laporan keuangan, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, lalu ada jurnal pembalik. Nah, yang membedakan di perusahaan manufaktur ini terdapat akun barang dalam proses atau barang yang belum jadi, lalu terdapat pembelian bahan baku, terdapat pembelian bahan penolong, dan akun-akun lain yang tadi sudah dijelaskan. Sekian penjelasan saya tentang ruang lingkup akuntansi yang berada di perusahaan manufaktur.